Hey, welcome back to my channel. Oke, akhirnya film Black Panther Wakanda Forever sudah rilis ya. Jadi sebelumnya spoiler warning, di awal film kita diperlihatkan tentang kematiannya si Black Panther atau King T'Challa. Oke, ya sama seperti di aslinya, aktornya itu meninggal karena ya sakit. Oke, ya di sini juga dikatakan bahwa dia juga sakit. Oke. Nah, untuk di awal film ini belum sudah terjadi masalah ya, bahwa pusat penelitian di Wakanda ini diserang ya. Makanya si Queen Ramonda ini protes kepada PBB dan ternyata si US ini ingin memiliki vibranium ya. Queen Ramonda nggak mau kan itu, karena vibranium ini ya sangat berbahaya bila berada di tangan yang salah ya. Nah, makanya dari itu kita melihat, atau selama ini ya, kenapa si Namor ini baru muncul sekarang, karena dengan setelah membuka diri si Wakanda kepada dunia, itu melihat bahwa dunia juga melihat bahwa sumber vibranium ini ya masih dikatakan terkuat di MCU ya. Makanya dari berbagai negara, khususnya US ini ingin memiliki vibranium. Nah, maka dari itu terjadilah eksploitasi besar-besaran yang adanya atau mereka ambil di laut. Oke, karena untuk Wakanda kan nggak mungkin kita ngambil di negara orang ya kan, makanya kita ambil di laut, lepas kan. Setelah sekian lama ya, akhirnya si Namor ini memunculkan diri ke Wakanda, lebih tepatnya bertemu dengan Queen Ramonda dan Shuri ya, bahwa ingin ya menjalin aliansi ya untuk menyerang US. Tapi pihak Wakanda yang nggak mau, mereka yang membuka diri, masa mereka juga yang menyerangkan, karena itu juga ulah mereka sendiri sih ya. Ya karena si pihak Wakanda ini nggak mau ya kan, terus bilang bahwa ya ini mungkin bisa terjadi karena ilmuwan ya yang telah membuat alat agar bisa eksploitasi di laut ya, karena itu sangat mengganggu ya. Dan akhirnya si Shuri dan Okoye ya, kita tahu Everest Ross ya yang pernah muncul. Oke. Nah, mencari informasi kenapa si US ini mempunyai alat secanggih itu, dan dia bilang ya, kita punya sumber atau kita punya sumber yang jenius gitu. Nah, diketemuilah atau di akhirnya sih yang jenius ini adalah si Riri William ya. Dia itu nggak paham juga ya, karena dia sekolah dan dia dapat proyek dari kampus ya, dia suka-suka aja karena emang dia pintar kan. Tapi ternyata proyeknya ini bekerjasama dengan CIA untuk membuat alat yang bisa ya, alat-alat canggih ya, untuk bisa eksploitasi besar-besaran khususnya di dasar laut ya. Nah, setelah si Shuri dan Okoye ini tahu ya, nah itu akan dibawa ke Wakanda, karena si Namor ini tahu ya, ini kenapa bisa seperti ini, pasti ada ilmuwan di balik itu. Nah, si Namor ini ingin, karena nggak mau menyerang ya, di awal tadi nggak mau menyerang US, jadi dia itu ingin membunuh si ilmuwan ini agar tidak terjadilah ya eksploitasi besar-besaran ya. Maka dari itu, nah dari sini, karena sejak pertemuan Riri William dengan Shuri atau Wakanda dan Okoye ini ya, nah itu si AI ini pasukannya keluar ya. Itu ya ini parah sih, karena emang si Riri ini katakanlah aset bagi US ya, karena untuk mengeksploitasi besar-besaran si vibranium ya. Setelah terjadi ya biasalah kejar-kejaran kayak gitu, akhirnya setelah terjadi pertarungan singkat ya, Okoye dengan pasukan tolakan ya, lebih ini keren sih pertarungan antara Okoye dan Atuma itu. Nah, tapi setelah itu si
Shuri dia menyerahkan diri ingin bertemu dengan Namor ya. Nah terus disinilah akhirnya si Shuri, Riri William dan Namor, nah mereka berdua disekap ya. Dan si Shuri ini ya dia bertemu dengan Namor, bincang-bincang untuk ya aliansi kedepannya biar mereka mau. Nah akhirnya kita lihat di tolakan Capital City yaitu dan disumberdayai oleh Vibranium juga di situ ya. Kenapa si Namor ini merasa marah ya, karena mengganggu kehidupan mereka di dasar laut ya. Dan di sini dijelaskan bahwa asal usul si Namor juga ya di sini. Ya ini menarik ya karena berbeda dengan versi di komiknya ya. Oke. Nah setelah itu karena dengan disanderanya Shuri dan Riri William ya, akhirnya si Queen Ramonda ini akhirnya mengundang kembali si Wardok Nakia, yaitu ya kita tahu Wardok Nakia ini kemampuannya seperti apa ya, dia bisa menginfiltrasi ya let's say seperti itulah. Dan akhirnya setelah si Nakia ini bisa menemukan Shuri dan Riri William, nah karena ya mau tidak mau si Nakia ini membunuh pasukan dari Talokan ya. Akhirnya setelah mereka pergi, Namor tahu bahwa mereka dibunuh oleh warga Wakanda. Nah ini asli parah ya, invasinya Talokan ke Wakanda ini terjadi ya, ini asli keren sih. Terjadi banjir terus ya, serangan ya mesti nggak besar-besaran ya, tapi di sini diperlihatkan bahwa si Namor ini wah keren asli parah ya, dia dengan kemampuan terbangnya wah parah asli si ya, keren lah untuk si Tenoch Huerta memerankan si Namor ya. Dan di sini kita akhirnya setelah invasi Talokan ke Wakanda, kita kehilangan Queen Ramonda. Oke. Nah setelah kematian Queen Ramonda ini kan Wakanda lagi jatuh, terlebih si Surya ini ya katakanlah dalam satu film dia kehilangan kakaknya dan ibunya ya, jadi dia seorang diri. Oke. Dan ya seperti yang rumor-rumor yang beredar, dia menjadi the next Black Panther dengan Heart Shape Heart. Oke. Nah itu didapatkan dengan ya karena dia jenius ilmuwan, jadi dia berbagai cara ya. Dan sebelumnya setelah si Shuri ini datang atau disekap oleh Namor, nah itu dia diberi gelangnya. Nah itu gelangnya itu ada paparan dari vibranium, makanya dengan heart shape herb yang ada terus disesuaikan dengan paparan vibranium, bisakah dia menjadi heart shape herb? Dan akhirnya ada lagi heart shape herb ya, dan dia memiliki itu, dan dia ke ancestor plane, tapi yang dia temui adalah ya si Killmonger. Oke. Kenapa si Shuri ini bisa ketemu dengan Killmonger ya? Kenapa? Karena si Shuri ini kan dia ingin balas dendam ya, makanya dia ketemu dengan Killmonger. Killmonger ini kan juga ingin balas dendam, makanya ya mirip-mirip lah untuk motivasinya. Kenapa nggak bisa bertemu dengan ya ayahnya, kakeknya, atau bahkan kakaknya sendiri? Kenapa? Karena si Shuri ini motivasinya udah beda ya. Dia motivasinya ingin bunuh diri, untuk balas dendam ya, makanya ketemu Killmonger. Akhirnya untuk si Shuri setelah dia menjadi Black Panther ya, dia mengajak para warga Wakanda untuk menyerang Talokan. Oke.
meskipun bertarungnya di laut lepas sih, dan setelah pertarungan kita perlihatkan si Riri Williams juga dia menjadi Ironheart, ya oke lah. Terus pertarungan antara warga Wakanda dengan Talokan oke juga. Yang menarik perhatian itu si Namor dan Black Panther ini ya. Ini ya secara action sequence-nya oke lah. Ya karena ini Namor masih ya katakanlah punya nafas panjang di MCU. Setelah pertarungan sengit dan akhirnya si Black Panther dan Namor ini akhirnya berdamai lah. Oke. Dan ya seperti itulah. Jadi mungkin untuk plotnya kurang gimana lah, tapi secara pacing ini film oke lah, sudah sesuai ya, karena ya nggak terlalu lambat, nggak terlalu cepat. Untuk pacingnya oke, pas ya. Dan untuk karakter development untuk si Namor ini ya kita tahu ya asal usul Namor ini bahwa di Mesoamerika ini ya, dia itu dari sukunya ini pengen menghindari ya katakanlah perang atau ingin terhindar dari sakit. Makanya si salah satu anggota suku ini dia mencari katakanlah obat, dan salah satunya dia menemukan di dalam air ya, itu bunga yang ada di batu itu, dan dia agak warna biru ya. Itu kenapa? Karena dia sudah terpapar dengan vibranium. Dan ya mungkin mereka ini mungkin bisa menghindarkan kita dari semuanya. Oke. Setelah mereka minum itu ya, dan kulit mereka berubah jadi biru, dan secara tidak langsung mereka bisa bernafas dengan air ya. Makanya itulah asal usul untuk Namor ya. Menarik ya, karena ini berbeda dengan di komik, tapi oke lah. Jadi kenapa mereka bisa hidup di dasar laut ya, karena awalnya mereka ya ingin terhindar dari konflik ya, kayak perang, masalah, penyakit gitu. Dan kita tahu bahwa si Namor ini ya, itu bukan nama asli seperti kalau di komik kan Namor Mackenzie. Kalau ini Namor karena pemberian nama orang jajahan ya. Namor itu child without love, karena dari awal ya dia sudah kehilangan ya ayah dan ibunya. Oke. Kemudian untuk si Riri Williams ini emang karakter developmentnya terlalu kurang ya di film ini, tapi terlepas dari itu kan akan ada series dari Ironheart. Jadi ya kita ya bisa dibilang untuk Ironheart ini atau Riri Williams ya sebagai perkenalan aja ya, untuk ya karakter developmentnya bisa di serialnya sendiri. Okay? Dan untuk si Shuri sendiri ya, ini yang mungkin agak kurang ya karena support ya. Dan untuk Wakanda Forever ini Shuri jadi main protagonis di sini ya, jadi main karakter. Makanya dari ya perubahan yang dia jadi support menjadi main karakter ini kurang nendang aja sih, tapi overall oke lah. Dan untuk kredit scene di sini ya, bahwa si T'Challa ini memiliki anak dengan Nakia di Haiti ya, yang bernama Toussaint ya. Toussaint itu nama Haiti, tapi untuk nama Wakandanya itu T'Challa juga. Ya mungkin karena ya sudah karena terlanjur jalan MCU dan Fox baru masuk ya. Karena untuk yang kita tahu si T'Challa ini adalah suaminya dari si Storm dari X-Men, Ororo Munro,
dan mereka memiliki anak bernama Azari. Untuk Azari ini pernah ada di film animasi Marvel, yaitu Avengers Hero of Tomorrow kalau nggak salah ya. Ya sih, untuk sedikit info ya, untuk si Azari ya, dia itu memiliki kelincahan seperti Black Panther ya, tapi dia bisa mengeluarkan petir dari ibunya. Nah itu asli keren sih, kalian kalau ingin lihat Azari asli keren, bisa jadi animasinya. Oke. Kemudian untuk ya sinematografi film ini ya udah oke lah dibandingkan untuk untuk beberapa proyek dari MCU akhir-akhir ini kan diprotes tentang sinematografi sama visual efeknya. Tapi untuk di film ini mungkin gak sempurna, tapi oke lah, bisa dinikmati ya. Dan untuk ya sedikit info ya, bahwa di sini Val ini keluar ya di sini. Untuk Val ini enggak, kalau di film sebelumnya kan dia cuma sekedar lewat, kalau di sini ya dia tuh terlibat langsung, dan ini mengindikasi bahwa ya untuk Thunderbolt akan dipimpin oleh Val. Nah, Val ini karena dia sudah menemukan beberapa kandidatnya, ini memang suruhan dari pemerintah ya, karena Val ini kan dia dari pemerintahan. Dan ya lihat sih, mungkin Thunderbolt karena meskipun William Hurt mati, tapi kan digantikan ya perannya dari Harrison Ford ya. Nah ini ya kita tunggu saja untuk kemunculan Thunderbolt ya. Itu sedikit info ya untuk kalian yang belum tahu Val ini siapa. Dan ya overall untuk ini film ya kalau bilang nggak sebagus yang pertama, tapi ya untuk pengenalan Namor ini ya oke lah, menarik. Jadi meskipun plotnya cetek ya, karena syarat akan politik ya, tapi overall ini film ya 8. Oke, jadi ya kalau kalian ada ya teori-teori yang menarik, bisa tulis di kolom komentar. Oke, jadi thanks for watching.